Assalamualaikum, Mater Suksma sudah mengklik channel Limunara. Episode kali ini tetap di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kalian tambah lancar dan berkah. Amin. Astunggara. Mari kita meraih hari kemenangan dengan sukses. Amin. Episode kali ini Limunara akan membacakan cerpen dari Limunara lagi, karena kalian harus mengirimkan karya tulis kalian ya teman-teman untuk berbagi. Karena menulis itu berbagi, bikin hidup lebih hidup. Jangan lupa untuk menuliskannya dan mengirimkannya di email Limunara di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, comment, serta share untuk mendukung Limunara dan kalian sebagai pembuat sejarah dalam kehidupan kalian sendiri. Amin. Hai. Oke, hari ini cerpen dari Limunara berjudul Sepasang Sepatu. Kita mulai ya. Let's go. Raka, anak lelaki 11 tahun, memandangi kaki adiknya, Rike, anak perempuan 10 tahun. Terlihat Rike kesulitan berjalan dengan sepatu jebolnya. Tapi mereka harus berlari karena terlambat sekolah. Dan sepatu adiknya itu tak memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Rike sesegukan sambil menyusul Raka. Basah keningnya oleh keringat. Sampai di sekolah, Pak T, security sekolah tentu saja sudah menggembok pagar. Dan Raka dan Rike memelas, "Pak, tolong bukakan Pak pagarnya." Tapi Pak T menolak karena pasti akan dimarahi oleh kepala sekolah. Saat itu kepala sekolah sedang melihat mereka dari kejauhan. Pak T pun meninggalkan Raka dan Rike. Dari kejauhan pula terlihat Utami, perempuan dewasa umur 30-an, adalah ibu dari Raka dan Rike. Melihat kejadian itu, segera ia menghampiri anak-anaknya dengan mengendarai sepeda motor. Utami segera membonceng kedua anaknya itu dengan mata yang memerah, ingin menangis. Ia merasa bersalah karena terlalu pagi menarik penumpang. Sehingga ia tak sempat untuk mengantarkan anak-anaknya berangkat sekolah. Dia juga tahu bahwa anak-anaknya pasti belum sarapan. Makin berurai air mata Utami melihat suaminya, Makmur, lelaki usia 35-an, sedang bercengkrama dengan mesra dengan tetangganya yang bernama Elisa. Keberadaan rumah Elisa persis berseberangan jalan dengan rumah yang Utami tinggali bersama anak-anaknya. Utami dan Makmur sebenarnya belum resmi bercerai. Ingin Utami jangan sampai Raka dan Rike mengetahui perilaku ayahnya itu. Tapi apa daya, berita telah menyebar dan anak-anaknya pun telah melihat perilaku ayahnya dengan mata kepala mereka sendiri. Ya, 5 bulan ini Utami berusaha menghidupi keluarga kecilnya. Apapun ia lakukan demi anak-anaknya bersekolah. Dan mengojek adalah usahanya yang cukup berhasil. Setelah gagal berjualan makanan dan sebagainya, Makmur dan Elisa tak henti-hentinya mencoba mengambil alih rumah warisan Utami yang sekarang ditempati Utami beserta anak-anaknya. Orang tua Utami telah meninggal dunia. Dan Utami adalah anak tunggal. Berbagai deraan gosip bahwa rumah tersebut adalah sudah menjadi milik Makmur. Karena Makmur sudah membayar lunas uang tersebut kepada orang tua Utami. Padahal hal itu bohong belaka. Dan motor yang dipakai Utami untuk mengojek diusili oleh Makmur dan Elisa. Entah itu bannya hampir selalu tiap pagi kempes, atau kaca spion hilang, atau plat nomor dicopot dan sebagainya. Usaha jualan makanan pun dahulu itu juga mereka yang gosipkan. Katanya tidak sehat lah karena bahan-bahannya tidak segar, basi dan lain-lain. Sehingga usaha Utami bangkrut. Dan pagi ini sarapan Utami, Raka dan Rike adalah nasi hangat dengan taburan garam. Senyum syukur masih bisa makan terlihat dari wajah mereka. Usai sarapan, Utami mengantarkan anak-anaknya sekolah.
Raka benar-benar iba melihat Rike hanya mengenakan sandal jepit ke sekolah, meskipun tetap mengenakan kaos kaki. Rike sebenarnya ingin membolos sampai ia memiliki sepatu baru. Tapi dengan melihat lelahnya Utami bekerja, tak tega ia melakukan hal itu. Ia selalu ingin membahagiakan ibunya. Di sekolah, Rike jelas menjadi bahan ejekan teman-temannya. Pelariannya tentu saja kepada Raka. Melihat hal itu dari kejauhan, Pak Dharma, guru olahraga, beliau segera memanggil Raka dan Rike. Beliau tahu bahwa kedua anak didiknya tersebut adalah anak yang rajin, cerdas, santun, dan jago dalam olahraga lari. Beliau mengabarkan akan melatih mereka dan dua teman lainnya setiap hari selama 2 bulan untuk persiapan mengikuti kejuaraan lomba lari estafet campuran tingkat kota. Ada 4 siswa dalam regu dan beliau bersedia membelikan Rike sepatu baru dengan syarat mereka harus menang. Kalau tidak, maka sepatu harus dikembalikan kepada Pak Dharma. Raka dan Rike menyanggupinya. Ide Pak Dharma adalah memberikan pelajaran hidup bahwa segala sesuatu harus dicapai dengan kesungguhan. Dan tentu saja beliau tak akan tega untuk mengambil sepatu itu kembali. Keesokan paginya Pak Dharma membawakan sepatu untuk Rike. Betapa bahagianya Rike. Sepulang sekolah saat sampai di rumah, Raka dan Rike melihat jok sepeda motor ibunya sobek hingga busanya berhamburan. Mereka melihat ibunya terkulai lemas dengan wajah dan mata memerah. Raka dan Rike berhambur memeluk ibunya. Tapi Utami menolak dengan kasar. Mata Utami langsung melihat sepatu baru Rike. Maka dengan buruk sangka Utami menuduh anak-anaknya mencuri sepatu itu. Raka dan Rike pun menangis tanpa bisa menjelaskan apapun. Tahan emosinya Bu Utami ya. Malam hari ketika Raka dan Rike sedang di kamar, Pak Dharma bertamu ke rumah dan meminta izin kepada Utami untuk menjemput Raka dan Rike setiap hari selama 2 bulan agar bisa datang lebih pagi ke sekolah untuk berlatih lari estafet. Pak Dharma juga menjelaskan perihal sepatu Rike dan kesepakatan di antara mereka. Utami hanya bisa mengangguk. Sepulangnya Pak Dharma, Utami langsung berlari ke arah kamar Raka dan Rike. Sambil menangis sesegukan ia menciumi belahan hatinya tersebut bergantian. Meminta maaf dengan suara berbisik dan merangkul anak-anaknya yang tidur dengan perut lapar. Sengaja Utami menghukum mereka dengan tidak memperbolehkan mereka makan malam. Tanpa Utami sadari, Raka dan Rike sebenarnya mendengar pembicaraan antara ibunya dan Pak Dharma. Dan begitu Utami keluar kamar, Raka dan Rike berpelukan, menangis sesegukan. Tapi juga tersenyum bahagia karena ibunya tak lagi menganggap mereka sebagai pencuri. Hari-hari berjalan dengan amat membahagiakan. Raka dan Rike rutin diantar jemput sekolah oleh Pak Dharma. Sampai pada hari H perlombaan lari estafet. Pertandingan berlangsung dengan sangat ketat. Raka yang mengawali berlari di garis start dengan semangat membara melaju mendahului para pesaingnya. Kemudian mengoper tongkat kepada pelari kedua. Pelari kedua pun berlari sangat cepat dan mengoper tongkat kepada pelari ketiga. Susul menyusul saling mendahului antar peserta lomba terjadi dengan sengit. Pelari ketiga mengoper tongkat kepada Rike. Nah, Rike yang selincah kancil berhasil mendahului semua pelari pemegang tongkat terakhir. Akan tetapi, ketika hampir mencapai garis finish, Rike sempat terjatuh. Lututnya berbaret dan berdarah.
Menahan nyeri, segera ia bangkit dan berlari sekuat tenaga. Akhirnya garis finish pun terlampaui. Suasana perlombaan menjadi tegang, menunggu pengumuman hasil dari para juri karena harus sangat teliti memeriksa siapa yang mencapai garis finish terlebih dahulu. Sambil menunggu waktu, lutut Rike mendapat perawatan dari Pak Dharma. Tak berapa lama, bel berbunyi tanda Dewan Juri telah sepakat dengan hasil penilaian. Dan dinyatakan bahwa Regu, Raka, dan Rike unggul sepersekian detik dari lawan-lawannya. Sorak-sorai membahana, Raka memeluk adiknya dan mengangkatnya dan mereka berputar-putar tertawa bahagia. Teman seregu dan Pak Dharma melompat kegirangan mengitari mereka. Akhirnya meskipun lomba telah usai, Pak Dharma tetap rutin loh mengantar jemput Raka dan Rike. Hal ini tentu saja membuat Utami sumringah. Sumringah tahu kan guys? Komen di bawah ya. Mereka seperti keluarga kecil yang harmonis. Apalagi proses perceraian Utami telah usai dengan makmur, telah mendapat ketok palu resmi dari pengadilan negeri atau agama ya. Komen di bawah juga deh. Waktu berjalan dan mulai terdengar gosip bahwa Elisa tak lagi menjalin hubungan dengan Makmur karena ia telah mendapat lelaki yang lebih tampan. Dasar astagfirullah. Suatu hari terlihat Makmur di depan rumah Utami. Makmur meminta rujuk kepada Utami dan di saat yang sama Pak Dharma juga sedang bertamu. Raka dan Rike memeluk ayahnya dengan penuh kerinduan. Hal tersebut membuat Utami terharu. Bagaimanapun, Makmur adalah ayah kandung mereka. Namun, untuk urusan rujuk, Utami dengan tegas menolak. Dan ternyata Pak Dharma tanpa ragu langsung menyatakan lamarannya untuk menjadikan Utami sebagai istrinya. Raka dan Rike mendengar hal itu langsung bahagia. Mereka segera melepaskan pelukannya terhadap Makmur, kemudian berebut memeluk calon ayah barunya. Wow. Melihat anak-anaknya nyaman dengan Pak Dharma, Utami pun menerima lamaran Pak Dharma. Asik. Sarangi. Semua tersenyum bahagia. Sementara Makmur kini harus menerima dan menikmati pahitnya karma kekhilafan. Selesai. Cerpen limun oke kan? Oke. Bagi kalian yang doyan-doyan cara coret, meskipun kalian penulis pemula atau penulis yang sudah bukan pemula lagi, sudah banyak karyanya. Kalau mau Limun tayangkan, Limun bacakan di channel Limunara, kirim segera ya ke alamat email di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk membangkitkan semangat menulis kita. Terima kasih. Matur suksma. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di episode selanjutnya.